Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan sekalian, para mahasantri Mahat Ilmi kelas 1 yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan belajar bersama kita, membaca dan mempelajari sebuah kitab yang berjudul Nubdah fil Aqidah al-Islamiyah atau Syarah Usul Iman yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan dalam pembahasan al-imanu billahi ta'ala, yakni kandungan yang pertama, al-imanu biwujudillahi ta'ala, beriman kepada wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin sudah kita baca bahwasanya wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dibuktikan dengan 4 bukti atau 4 dalil. Yang pertama dari secara fitrah, yang kedua dari secara akal, yang ketiga dari secara syariat, kemudian yang keempat adalah dari secara hissi, secara indrawi. Ya. Kita kemarin sampai di dalil yang kedua, yakni akal. Jadi secara akal ada 2 kemungkinan yang mustahil tentang keberadaan makhluk yang ada di muka bumi ini. Yang pertama, tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Yang kedua, tidak mungkin ada dengan tiba-tiba. Ya, kita lanjutkan. Perkataan muallif, qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa qad dzakarallahu ta'ala hadzal dalila al-aqliyya wal burhana al-qat'iyya fi suratit Tur. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalil secara akal, demikian juga burhan, penjelasan yang qat'i, yang pasti, yang memutus argumentasi, yakni dalam surat At-Tur. Haitsu qal, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tur ayat 35. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan tanpa sesuatu? Am humul khaliqun. Apakah mereka itu menciptakan dirinya sendiri? Diterangkan nanti penjelasannya.
yakni annahum lam yukhlaqu min ghairi khaliqin. Jadi makna am khuliqu min ghairi syai'in, maknanya adalah annahum lam yukhlaqu min ghairi khaliqin. Apakah atau sesungguhnya mereka tidak diciptakan tanpa pencipta, ada dengan sendirinya, tiba-tiba ada. Am humul khaliqun, apakah mereka itu menciptakan diri sendiri? Maksudnya wala humul ladzina khalaqu anfusahum. Dan tidaklah mereka itu orang-orang yang menciptakan diri-diri mereka sendiri. Fata'ayyana ayyakuna khaliquhum huwallahu tabaraka wa ta'ala. Maka fata'ayyana, maka wajib ain, ya, pasti, ya, pencipta mereka adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Walihada lamma sami'a Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u surat at-tur fabalagha hadhil ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Walihada, oleh karena itu, lamma sami'a Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, tatkala atau ketika salah seorang sahabat, yakni yang bernama Jubair bin Mut'im, semoga Allah meridai beliau, yang ketika itu masih kafir, ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u surat at-tur, yakni membaca surat tur, fabalagha hadil ayat, maka ketika Nabi beliau sallallahu sampai membaca ayat ini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka itu, ya, tercipta, tidak ada yang menciptakan, am humul khaliqun, ataukah mereka itu menciptakan diri mereka sendiri, am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun, apakah mereka yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, bal la yuqinun, ya, sebenarnya mereka apa? Tidak meyakini apa yang mereka ucapkan. Am indahum khazainu rabbika, ataukah di sisi mereka itu ada perbendaraan Rabbmu, am humul musaitirun, atau merekakah yang berkuasa. Wa kana Jubairun yauma idin musyrikan, yang mana ketika itu, ya, sahabat Jubair bin Mut'im ketika itu masih musyrik. Apa komentar, ya, apa komentar Jubair bin Mut'im yang ketika itu masih musyrik ketika mendengar Rasulullah SAW membaca ayat yang mulia ini? Beliau mengatakan, kada qalbi ayyatiro, ya, hampir-hampir
ya, hatiku tuh terbang. Beliau mengatakan kada qalbi ayatiro. Ya, hampir-hampir hatiku tuh terbang ketika mendengar apa? Ayat yang mulia tersebut. Beliau mengatakan wadzalika awwalu ma waqaral imanu fi qalbi. Dan itulah awal pertama kali keimanan itu menancap di dalam hatiku. Rawahul Bukhari mufarraqan. Jadi diriwayatkan Imam Bukhari secara apa? Terpisah. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini ya. Ini dalil secara akal dan penjelasan yang qat'i, yang memutus argumentasi atau orang yang membantah tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai-sampai ya, orang musyrik saja ya, yakni Jubair bin Mut'im apa? Mengimaninya. Karena paham ya, paham dengan ayat yang dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka itu ya toh, ada dengan sendirinya, ya toh, nggak ada yang menciptakan, ataukah mereka itu menciptakan dirinya mereka sendiri? Ya. Kemudian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala akan membawakan satu contoh atau contoh satu permisalan yang lebih menjelaskan hal tersebut. Berarti beliau ini mengajak apa? Mengajak kita menggunakan akal sehat kita. Mengajak kita untuk berpikir, karena kan dalilnya dalil akal. Walinatrib masalan yuwaddihu dzalik. Ya. Dalam hal ini kami ingin memberikan satu contoh yang menjelaskan hal tersebut. Bahwasanya apa? Bahwasanya ya, sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin ada dengan sendirinya atau tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Fa innahu lau haddasaka syakhsun an qasrin musyayyadin ahatat bihil hadaiku wajarat bainaha al anharu wa muli'a bil furusil wal asirati wa zujina bi anwa'iz zinati min muqawwimatihi wa mukammilatihi wa qala laka inna hadzal qasra wa ma fihi min kamalin qad aujada nafsahu awujidaha kada sudufatan biduni mujidin. Ya. Belum memberikan permisalan, ini mengajak berpikir, Pak. Seandainya ada seseorang ya, yang menceritakan kepadamu ada sebuah istana, ya, istana yang dibangun, yang mana apa? Istana tersebut ahatot bihi al hadaiku, ya, yang kebun-kebun mengelilinginya. Jadi istana itu apa? Dikelilingi dengan kebun-kebun. Wajarat bainaha al anhar, sungai-sungai mengalir ya di antara istana tersebut. Maksudnya apa? Dialiri dengan sungai-sungai.
Wa muli'a bil furusi. Istana tersebut ya dipenuhi dengan furus, ya, dengan permadani. Dengan permadani. Wal asiroti, dan asyirah itu zamannya sarir, ya, tempat-tempat tidur gitu ya. Wa zuyina bi anwa'iz zinati, dan istana tersebut dihiasi dengan berbagai macam perhiasan. Ya. Min mukawimatihi, baik hiasan itu yang pokok, ya, wa mukamilati, ataupun yang penyempurna. Pokoknya komplit. Wa qala laka, kemudian ada orang yang mengatakan kepadamu, orang itu mengatakan kepadamu yang tadi cerita tadi, inna hadzal qasra wa ma fihi min kamalin qad aujada nafsahu. Antum tahu enggak? Istana yang tadi seperti tadi, yang di dalamnya ada kesempurnaan yang kita sebutkan tadi ya, dikelilingi oleh kebun-kebun, ya, diairi dengan sungai-sungai, dipenuhi dengan permadani-permadani. Demikian juga tempat tidur yang dihiasi dengan berbagai macam perhiasan yang pokok maupun yang penyempurna. Terus dia ngomong, antum tahu nggak itu? Istana yang kayak gitu itu apa? Qad aujada nafsahu, menciptakan dirinya sendiri loh. Awujida hakada sudwatan biduni mujidin, atau dia mengatakan, antum tahu nggak? Istana itu anu loh, ujuk-ujuk. Kalau istilah kita tiban, ya, istana tiban, ya, sudufatan biduni mujidin, tidak ada yang menciptakan. Kira-kira apa Pak komentar antum? Labadarta, pasti kamu akan bersegera, ya, berlomba-lomba, ya, ila inkari dzalik, ya, bukan membenarkan tapi mengingkari tersebut, wa takdzibihi, ya, mendustakannya, ya, mustahil, ya, impossible kan gitu kan. Wa adatta hadisahu safahan minal qaul, ya, dan kamu mengira, menganggap, menghitung omongannya itu safahan minal qaul, ya. Ya, safahan itu kalau secara bahasanya ketololan, gitu. Lalu beliau mengajak berpikir, fayajuzu ba'da dalika ayakuna hadal qaunu alwasi'u bi ardihi wa samaihi wa aflakihi wa ahwalihi wa nidamihi albadi'i albahiri qad aujada nafsahu awujida sudfatan biduni mujidin. Lalu apa ya boleh, ya, setelah kita tahu kayak gitu, alam, ya, alam semesta yang luas, ya, yang luas ini dengan bumi-buminya, dengan langit-langitnya, ya, dengan bintang-bintangnya, ya, dengan keadaan-keadaannya, dengan keteraturan yang sangat badi', yang sangat indah, yang sangat bahir, ya, yang sangat menakjubkan. Qad aujada nafsahu, itu adalah menciptakan dirinya sendiri. Awujida sudfatan biduni mujidin. Apakah ya boleh, apakah ya mungkin, ya toh? Kalau itu apa? Ada dengan tiba-tiba, ya toh, biduni mujidin.
tidak ada yang mengadakannya, tidak ada yang menciptakannya. Ya. Kira-kira mungkin enggak Pak? Tidak mungkin. Ya, kalau istana yang seperti itu tadi aja tidak mungkin, apalagi alam semesta yang begitu luas ini. Ya. Ya, ini apa? Ini dalil secara akal ya. Insya Allah ya, apabila kita mau merenunginya masih menggunakan dengan akal yang sehat kita, insya Allah kita bisa menerimanya. Ya. Baik, sekarang yang ketiga. Wa amma dalalatu syar'i ala wujudillahi ta'ala fali annal kutuba samawiyata kullaha tangtiku bidalik wa maja'at bihi minal ahkam di situ apa Pak? Al-adilati. Enggak ada al-mutadominati ya? Oh, minal ahkami al-adilati al-mutadominati gitu. Lima salihil khalqi dalilun ala annaha min rabbin hakimin alimin bima salihi khalqihi. Wa ma ja'at bihi minal akhbaril kauniyati allati saidal waqi'u bisidqiha dalilun ala annaha min rabbin qadirin ala ijadi ma akhbara bihi. Ya, adapun dalil yang ketiga yang dari secara syariat yang menunjukkan tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ada 3 poin. Poin yang pertama, wali annal kutuba samawiyata kullaha tantiku bidzalik. Poin yang pertama atau dalil secara saya yang pertama. Karena apa? Semua kitab-kitab samawi, yakni kitab-kitab suci yang turun dari langit, Taurat, Zabur dan Injil dan Al-Qur'an, kullaha tantiku bidzalik. Ini semuanya apa? Membicarakan hal tersebut. Tentang apa? Tentang keberadaan Allah Subhanahu, wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, wa ma ja'at bihi minal ahkami al-adilati al-mutadamminati lil masalihil khalqi. Dan apa-apa ja'at bihi, kalau diartikan kan datang dengannya, itu artinya dibawa. Dan apa-apa yang dibawa dari kitab-kitab samawi tersebut berupa hukum-hukum yang adil yang mengandung maslahat makhluk, para makhluk. Itu adalah apa? Dalilun. Itu adalah bukti atau dalil ala annaha, bahwasanya dia, yakni kitab-kitab samawi itu apa? Berasal dari Rabb, ya, hakimin, yang maha bijaksana, dan alimin, yang maha mengetahui kepada maslahat-maslahat makhluknya. Kemudian yang ketiga, wa ma ja'at bihi minal akhbaril kauniyati allati syaidal waqi'u bisidqiha. Dan apa-apa yang dibawa dari kitab-kitab suci samawi tersebut berupa kabar-kabar kauniyah, ya, kabar-kabar yang sifatnya itu ya kauniyah, kejadian-kejadian alam yang mana itu disaksikan oleh waqi', realita, bisidqiha, disaksikan apa? Kebenarannya
Maka itu apa? Dalilun, itu dalil, bukti bahwasanya annaha min rabbin qadirin ala ijadi ma akhbaro bihi. Dalil bahwasanya apa? Itu adalah ya berasal dari Rabb yang maha mampu untuk mengadakan apa-apa yang telah Allah kabarkan dengannya. Itu apa? Itu dari secara bahasa syariat. Ya. Contohnya apa? Kejadian alam yang telah dikabarkan oleh kitab suci samawi, yang mana itu dibuktikan oleh realita yang ada. Contohnya apa, Pak? Siapa yang tahu? Ya, salah satu diantaranya ya. Pertemuan antara ya ada sebuah lautan yang bertemu dua air ya, air tawar dengan air laut ya, enggak bercampur. Terus yang lain disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang lain ya. Ya. Contoh yang lain adalah tentang peristiwa yakni terbelahnya bulan. Ya. Sebagaimana dikabarkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Al-Qamar. Iqtarabatis saah wangsaqal qamar. Jadi hari kiamat itu sudah dekat. Iqtarabatis saah wangsaqal qamar, dan qamar itu sudah pernah terbelah. Dan itu ternyata apa? Itu wakek, kenyataan dibuktikan oleh ilmuwan. Ya, bahwasanya apa? Bulan dulu pernah terbelah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Allah itu apa? Ya, mampu. Apa yang mengadakan apa yang Allah kabarkan. Dan banyak sekali ya. Contohnya umpamanya janji Allah Subhanahu wa taala ketika zaman Nabi Muhammad SAW apa? Gulibatir Rum, ya, bangsa Romawi nanti akan apa? Dikalahkan. Dan itu apa? Ternyata terbukti. Ya. Sebelum kita lanjutkan dengan sisi pendalaman, ini mungkin yang terakhir ya. Ada sebuah pertanyaan. Siapa yang tahu alasan kenapa di sini antara dalil akal sama dalil syariat ya lebih didahulukan dalil akal? Kenapa kita tidak mendahulukan, atau di sini kenapa beliau tidak mendahulukan dalil secara syariat? Apakah berarti di sini beliau lebih mementingkan akal daripada syariat? Siapa yang tahu? Alasannya apa kira-kira? Ya, itu diantara alasannya ya. Jadi apa yang di sini kan beliau kan mengajak apa ya? Berdakwah kepada orang-orang yang belum beriman kepada wujudnya Allah. Jadi ketika antum ingin berdakwah kepada masyarakat yang masih awam, ya, belum kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan pertama kali yang antum harus tempuh adalah mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kan dari apa? Ya, secara akal, secara fitrah, secara akal, gitu kan? Dijak berpikir. Itu apa? Thariqah dakwah, ya. Salah satu di antaranya berdakwah seperti itu, ya. Makanya apa? Kalau kita mau berdakwah
ke masyarakat yang masih awam kan tauhid itu kan tauhid rububiyah dulu, ya. Tauhid rububiyah dulu, ya. Sesuatu yang mereka itu meyakininya, ya. Seperti itu ya. Jadi mengajak orang untuk apa? Untuk berpikir, ya. Nah, seperti itu. Kalau kita langsung qala Allah qala Rasul ya. 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 Tidak cocok dengan kondisi mad'u kita, ya. Baik, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, mungkin sampai di sini dulu isi materi kita ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang datang bi'idznillah subhanahu wa taala. Ya. Masih ada waktu mungkin 5 atau 10 menit. Antum udah persiapan kan? Belum? Berarti antum belum berubah berarti. Antum harusnya berubah, ya. Jadi antum ya toh. Silakan antum di rumah masing-masing persiapan ya, sesuai dengan yang sudah antum pelajari, ya toh. Antum sorobnya udah sampai mana? Ajwab bab keberapa? Baru bab pertama. Ya, berarti mudhaf udah selesai kan? Nah, udah semuanya, semua bab mudhaf. Iya, maksudnya mudhaf semua bab sahih kan? Mudhaf kok sahih piye toh? Antum itu? Oh, per bab. Ya. Oh, bab 1 tapi semuanya. Jadi mu'tal semuanya langsung gitu. Mudhafnya udah selesai. Sudah ajwab sekarang. Iya, bab 1. Baik. Terus ya, terus untuk anunya nahunya sampai fa'il ya. Baik. Ya, waqad dzakarallahu ta'ala hadad dalila al-aqliyah wal burhana al-qat'iyyah fi suratit tur. Langsung sebelah kanan. Waqad dzakarallahu dzakara. Nah, isim fi'il atau huruf fi'il. Fi'il apa? Madi, fi'il madi. Taib. Mudhari'nya apa? Yadkuru, ya. Masdarnya apa? Dzikron. Dzakara yadkuru dzikron. Nah, taib. I'dad. Dzakara yadkuru berarti bab keberapa? 1. Dzakara yadkuru fa'ala yaf'ulu. Taib. Itu mah Allahu i'rabnya apa? Marfu sebagai fa'il. Fa'il dari fi'il mana? Dzakara. Taib. Ya, karena belum ditanya nih ya. Ad-dalila antum Abu Aziz. Ad-dalila ditinjau dari takyinnya, kejelasannya isim apa? Marifat. Kenapa marifat? Baik, alif lam. Lanjut. Am khuliqu min ghairi syai'in antum Pak, syai'in ditinjau dari bangunan akhirnya, isim apa? Sahih. Kenapa sahih? Bukankah di situ diakhiri dengan hamzah? Kalau diakhiri dengan hamzah itu namanya isim apa, Pak? Mamdud. Berarti isim mamdud ini.
Mamdud apa sahih? Apa pengertiannya mamdud, Pak? Mamdud. Apa? Mamdud apa pengertiannya? Apa ikhwan? Mamdud? Contohnya apa? Samaun. Diakhiri dengan hamzah sebelumnya alif. Nah ini ada alifnya enggak? Nah berarti ya betul sahih. Ya sahih. Jawabannya sahih. Am humul khaliqun. Al khaliqun. Antum mah. Al khaliqun kalau ditinjau dari adat jumlah. Isim apa ini? Jamak mudzakkar salim. Baik. Mufradnya apa? Sampingnya ilham atau iqbal itu. Apa anunya mufradnya? Al khaliqu. Pakai alif lam. Al khaliqu. Baik. Al khaliqun mufradnya al khaliq. Pertanyaannya selanjutnya, Halwi. Ditinjau dari tarkibnya, penyusunannya isim apa? Penyusunan. Jamid apa mustaq? Mustaq. Kenapa mustaq? Namanya apa? Al-Khaliq. Isim? Isim? Fa'il. Betul lah isim fa'il? Isim fa'il. Al-Khaliq isim fa'il. Ya. Fi'il madinya apa? Khalaqa. Khalaqa fi'il mudhari'nya khalaqa yakhluqu. Khalaqa yakhluqu khalqan. Yakhluqu apa yakhliqu? Khalaqa yakhliqu atau yakhluqu atau yakhlaku? Udah nyari belum antum? Cari. Ya, siapa yang bawa kamus? Khalaqa, cari dulu. Sehingga saya yakhluqu. Khalaqa yakhluqu. Khalqan, membuat atau menjadikan. Tulis khalaqa yakhluqu. Berarti berapa saat? 1. Taib. Fata'ayyana, ya, fata'ayyana ayakuna. Antum Pak? Ta'ayyana. Ya, fil apa ini? Madi. Madi apa mudhari? Kan dia dengan huruf ta. Madi apa mudhari? Madi, taib. Ikut wazan apa? Tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Ta'ayyana ya ta'ayyanu ta'ayyunan. Muta'ayyinun muta'ayyanun. Ta'ayyan. Taib. Lanjut. Walihada lamma sami'a. Antum mah sami'a. Fi'il apa ini sami'a? Sami'a. Antum. Fi'il apa? Sami'a. Terus ya, diikuti.
karena dilompat-lompat, karena ada yang fil madhi. Taib, sami'a fil madhi, mudhari'nya apa? Sami'a yasma'u, masdarnya sam'an. Sami'a yasma'u sam'an. Berarti bab keberapa ini? Hah? Fa'ila yaf'alu, sami'a yasma'u. Kamu dari mana? Sini, kita duduk. Berarti berapa? 5. Sami'a yasma'u. Tur 5. Fa'ila yaf'alu. Kamu dari mana? Sini, kita duduk. Kita. Terus am khalaqu as-samawati. As-samawat. As-samawat. As-samawat ini kalau ditinjau dari adatnya sama apa, Pak? Antum, Pak? As-samawat. Kalau ditinjau dari jumlahnya sama apa? Ya, jamak apa? Jamak taksir. Taksir pemana salim. Kemarin sudah kita pernah buat PR kan kemarin? Ingat nggak antum? Lupa apa tidak ingat? Jadi, oh ya, di situ belum ada ya. Jadi itu jamak muannas salim. Jamak muannas salim kaidahnya kalau berupa isim mamdud, samaun isim mamdud kan diakhiri dengan hamzah sebelumnya fathah, samaun. Kalau hamzahnya gantian wawu atau ya, maka bisa tetap atau diganti wawu ya. Samaun itu dia gantian wawu ya. Maka nanti jamak muannas salimnya itu bisa tetap atau diganti wawu, sehingga nanti jamaknya bisa samaatun atau samawatun. Jadi bisa tetap atau diganti wawu. Ya. Jadi ini adalah jamak muannas salim. Samaun kan muannas kan? Tandanya apa, Pak? Samaun. Samaun no? Samaun. Ayo, apa itu? Yang betul samaun itu bisa mudzakkar dan muannas. Ya. Buka lagi buku mutaratnya. Itu tadi yang hamzah gantian dari wawu. Caranya tahu itu gantian dari wawu gimana? Ya, nanti di pelajaran selanjutnya ya. Nanti antum di buku mulaqas ada pelajaran iqlal sama ibdal. Ya. Itu namanya ibdal, gantian. Ya. Tapi cara gampangnya kalau antum sudah mempelajari tasrifan mu'tal nanti akan ketemu. Ya, tasrif di mu'tal yang seperti misal kayak gitu nanti ketahuan ya. Seperti contohnya umpamanya Roma. Mana Roma? Melempar. Roma fi'il mudhari'nya apa? Yarmi. Roma yarmi. Roma yami rom yan. Berarti aslinya Roma itu alif itu gantian ya. Romaya. Romaya diganti Roma. Ya. Yarmi
asalnya yarmiu. Yarmi. Kaidahnya apa, ikhwan? Kaidahnya itu, ini kaidah cara bodohnya. Antum kan udah belajar huruf ilat kan? Berapa? 3 kan? Huruf ilat kan berpenyakit kan? Nah, antum tahu artinya harokat? Apa artinya harokat? Harokah, pergerakan, bergerak. Ya namanya orang sakit itu jangan disuruh bergerak, suruh tidur. Ya, makanya apa? Orang sakit itu jangan dikasih harokat. Makanya apa? Disukun. Ya, asalnya Roma, contohnya Roma, asalnya Romaya. Huruf ya dikasih harokat, Romaya itu disukun, jadi Roma. Ya-nya diganti apa? Alif. Itu namanya apa? Ibdal, gantian. Nah, nanti munculnya di mana? Masdarnya Romyan. Nah itu muncul. Ya-nya muncul. Roma, Yarmi, Romyan. Berarti situ alif gantian ya. Nah, seperti itu. Ya, contoh gambarnya seperti itu ya. Nah, samaun ya, samawun asalnya. Gitu ya. Insyaallah ya. Ya, insyaallah nanti antum akan paham. Ya, nanti di buku Mulakhos ya, insyaallah ya. Itu buku Mulakhos bagian juz kedua. Ya, nanti pembagian di sorop ya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin sampai di sini dulu karena waktunya sudah habis. Silakan nanti untuk yang lainnya dipelajari sendiri di rumah masing-masing. Baik. Kita tutup. Akhiru dan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.